Banten adalah kota yang kaya akan sejarah, berdiri di antara dua kebudayaan, Melayu dan Jawa. Berawal dari persekutuan antara Demak dan Cirebon, Sultan Trenggana memerintahkan Fathahillah dan Syarif Hidayatullah untuk menaklukkan Pajajaran yang saat itu bersekutu dengan Portugis. Kesultanan Banten merupakan kesultanan maritim yang berdiri pada abad 15 sampai 19 Masehi. Didirikan oleh Syarif Hidayatullah beserta putranya yang bernama Hasanuddin pada tahun 1526. Pada awalnya, Syarif Hidayatullah melakukan dakwah di daerah Banten hingga ia mempunyai seorang istri dari Banten yang bernama Nyi Kawingten. Dari pernikahannya lah Maulan Hasanuddin, Sultan pertama Banten lahir. Pada awal masa berdirinya, Banten berusaha menjadi negara maritim dengan menjadikan Banten sebagai tempat berlabuh dan transit kapal-kapal dagang di Nusantara. Terutama setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis pada 1511. Maka dengan berdirinya Banten menjadi harapan baru bagi para pedagang, terutama pedagang muslim untuk berlabuh sebagai ganti dari pelabuhan Malaka yang saat itu telah dikuasai oleh orang-orang Portugis. Sultan Hasanuddin mendirikan Keraton Surasoan sebagai istana sekaligus pusat pemerintahan kesultanan. Lalu pada masa setelahnya, Keraton Surasoan diperkuat dengan menambahkan beberapa lapisan pada benteng keraton pada masa Maulana Yusuf. Dengan hadirnya pelabuhan dan banyaknya kapal-kapal dagang Muslim dan Eropa yang berlabuh di Banten, menjadikan Kesultanan Banten sebagai kekuatan maritim yang disegani. Bahkan pada saat itu Selat Sunda yang dikuasai oleh Kesultanan Banten menjadi jalur perdagangan internasional yang dikenal oleh dunia. Hingga akhirnya Kesultanan Banten mencapai puncak keemasannya pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa, di mana kehidupan sosial masyarakat Banten menjadi sejahtera karena banyaknya devisa yang diterima oleh Kesultanan dari bea cukai yang dihasilkan oleh pelabuhan. Selain itu, dalam bidang pertahanan, Sultan Ageng Tirtayasa membangun jalur penghubung dan keraton di Tirtayasa untuk semakin memperkuat pertahanan kesultanan. Pada masa Sultan Ageng Tirtayasa, hukum Islam diterapkan. Pada masa Sultan Ageng juga, Belanda untuk pertama kalinya menginjakkan kaki di tanah Nusantara. Pada awalnya, Banten menerima Belanda hanya sebatas sebagai pedagang yang ingin melakukan transaksi. Namun, pada akhirnya Belanda melakukan banyak ulah dan berniat memonopoli perdagangan, hingga menyebabkan Banten marah dan mengusirnya. Sangat disayangkan, kejayaan Banten harus berakhir dengan hadirnya VOC yang selalu berusaha untuk menguasai kesultanan. Hingga akhirnya VOC berhasil mengadu domba antara Sultan Haji yang pro terhadap VOC dengan ayahnya Sultan Ageng Tirtayasa. Perseteruan ini terus berlanjut hingga akhirnya menyebabkan konflik yang berujung kekerasan antara Sultan Haji dan Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Haji yang didukung oleh Belanda berhasil mengalahkan ayahnya Sultan Ageng Tirtayasa. Sejak saat itu, Banten semakin melemah dengan ikut campur tangannya Belanda di dalam birokrasi dan kebijakan kesultanan. Hingga pada akhirnya pada 1808 Keraton Surasoan dihancurkan oleh Gubernur Jenderal Belanda William Daendels karena perseteruan antara Sultan Saifuddin dan Belanda yang menolak untuk mengirimkan tenaga kerja ke Audio Jungle.